Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Juni Milsa Lugina dengan NIM 21052107 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus. Yang pertama kali harus kita bahas yaitu tentang pengertian dari administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus yaitu memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah antara lain juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan baik. Baik di sini menyangkut aspek jasmani maupun rohaninya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, yang kedua yaitu tentang jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antara sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Beberapa bentuk layanan khusus yang ada di sekolah antara lain yaitu yang pertama, pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Fungsi perpustakaan sekolah yaitu fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi penelitian, fungsi penyaluran hobi, dan fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Nah, proses pengelolaan bahan pustaka tersebut melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, klasifikasi, katalogisasi, pemberian stempel, pemberian nomor buku, pengaturan buku di rak. Yang kedua, laboratorium secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jenis laboratorium ada 3. Yang pertama, menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, PMP, dan sebagainya. Yang kedua, menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium IPS dan IPA dan IPA. Yang ketiga, untuk bidang ilmu teknik, labor dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Yang ketiga, UKS atau usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Tujuan kesehatan sekolah yaitu
untuk memiliki pengetahuan, baik itu sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah. Sehat dalam arti fisik, mental maupun sosial, memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika, obat dan bahan berbahaya. Yang keempat itu kafeteria sekolah. Pertimbangan awal pendirian kafeteria atau warung sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafeteria diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Yang kelima yaitu sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadatan sangat diperlukan. Layanan di rumah peribadatan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun pelaksanaan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Yang keenam, asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Layanan asrama sekolah sangat bermanfaat bagi peserta didik, yaitu tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, dapat saling membantu. Dapat meringankan kecemasan orang tua terhadap putra-putrinya, merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Yang ketujuh, koperasi. Koperasi berasal dari perkataan co dan operation yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, definisi koperasi dapat diberikan sebagai berikut. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan yang menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Yang ke-8 atau yang terakhir adalah transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau peluang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat persekolahan dan sekolah dasar, penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Nah, materi yang ketiga yaitu tentang peran guru dalam administrasi layanan khusus. Ada beberapa peran guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama itu keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan. Misalnya, memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Dan yang terakhir itu mempromosikan perpustakaan bagi pemakaian maupun untuk pembinaannya. Inilah penjelasan dari saya mengenai administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus. Sampai di sini untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.